Biar kami boleh mengerti ini. Kami ada, kami diciptakan, kami dibentuk Tuhan, bukan untuk jadi apa-apa, tapi untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Itulah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami ini mengerti dimanapun kami berada, untuk menjadi penyembah Tuhan. Yang hatinya ingin mau nyenangin Tuhan, yang hatinya ingin mau membuat Tuhan bersuka cita melihat hidup. Ajar kami mengerti ini, sehingga dalam setiap langkah, setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan, ada satu tujuan kami, untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi pedagang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi karyawan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Apapun yang kita lakukan, menyenangkan hati Tuhan. Itu kami mengerti ini Tuhan. Biarlah pengertian ini terus berlanjut sampai Engkau memanggil kami pulang. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Ajar kami bagaimana kami harus hidup, supaya kami mengerti, supaya kami tidak salah melangkah, tapi kami melangkah di jalan yang benar. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Kalau saudara mengerti ini, kita ada untuk jadi penyembah Tuhan. Saudara bilang kiri kanan, kamu ada untuk menyembah Tuhan. Amin. Tuhan capek-capek buat kita, saudara. Tujuan Tuhan cuma satu, dari mulut kita keluar penyembahan. Waktu sakit nyembah Tuhan, waktu dapat berkat besar nyembah Tuhan, waktu gak diberkati juga nyembah Tuhan, waktu dikecewakan orang juga nyembah Tuhan. Amin. Waktu dikecewakan orang, saudara nyembah Tuhan, itu dupa yang harum di mata Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, dupa yang harum. Kalau saudara lagi semua baik sama saudara, terus saudara menyembah Tuhan, itu levelnya biasa. Tapi ketika saudara disakiti, ketika saudara sebel karena dikecewakan orang, tetapi saudara datang menyembah Tuhan dan katakan Tuhan baik, itu dupa yang harum di mata Tuhan. Haleluya. Amin. Kaget ya. Oke, kita mau belajar hari ini satu hal, ya kan? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Amin. Ini bisa? Karena ada orang nanya, kok ini dosa mendatangkan maut ini apa sih? Menurut saudara dosa yang tidak mendatangkan maut itu apa? Dulu ada yang bilang bawang putih gitu ya, ya kan?
bohong untuk kebenaran, ya, mencuri untuk menolong orang yang susah, ya, itu dosa yang mendatangkan maut kok. Waktu saya mau jawab ini juga susah. Terus saya teliti lagi Alkitab, saya teliti akhirnya saya menemukan sesuatu yang luar biasa, dan itu merubah saya, bukan merubah orang. Saya pun dirubah. Ternyata begini, dosa mendatangkan maut. Makanya saya ubah hidup saya nggak mau lagi. Pokoknya saya mau. Amin. Kita belajar. Selanjutnya coba. Amin. Kita buka dulu. 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut? Jangan ada dulu. Wah, happy juga nih ada dosa mendatangkan maut. Dosa tidak mendatangkan maut. Kalau dosa pasti mendatangkan maut, karena upah dosa adalah. Tapi ini kita katakan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Bapak-bapak jangan senang dulu. Apa nih Kogun? Dosa yang tidak mendatangkan maut. Asik ini dosa asik ini. Bohong putih. Ada, ternyata bukan itu, ya. Ternyata bukan itu. Klik saudara. Ini yang belum saya. Yohanes 15. Yohanes 5 ayat 13. Sudah ketemu? Kita baca ayat 16 sampai 17 saja. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Ayat 16 saja ya kita baca ya. Yaitu mereka yang berbuat dosa tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ayat 17. Semua kejahatan adalah tetapi siapa yang ngomong ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Alki? Klik tuh. Coba saya pakai ini saya. Nggak jalan ya? Udah celak dong? Ya. Nah, dosa ada dua macam menurut ayat tadi. Dosa yang mendatangkan maut sama dosa yang tidak mendatangkan. Kata Alki. Tapi Alkitab tadi lihat dulu semua kejahatan adalah dosa. Bingung nggak? Ada dosa mendatangkan maut, ada dosa tidak mendatangkan maut. Siapa yang mau tahu dosa yang tidak mendatangkan maut? Katakan. Apa yang dosa mendatangkan maut? Terus, waktu dengar ada dosa yang tidak mendatangkan maut, nih pikirannya aneh-aneh nih. Wah, enak nih dosa, enak nih. Ya Pak, ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apa itu? Mulai mikirnya dosa apa ya? Kali nyuri ayam, terus dimasakin, terus dikembaliin ayamnya buat kita nyuri ayam orang nih, terus kita masakin, terus kita kembaliin ayamnya. Itu aja nyuri mah dong. Yang tadi tuh bohong putih. Bohong untuk kebaikan. Ada yang bohong untuk kebaikan? Gak ada, bohong untuk tetap doang. Walaupun kebaikan, tetapi tetap doang. Loh, jadi apa dong dosa mendatangkan maut? Dosa yang mendatangkan maut setelah saya teliti di Alkitab. Mudah-mudahan saudara terbuka seperti mata saya terbuka. Sampai saya juga udah gak mau klik ke saya. Ternyata saya baca di kitabnya King James, King James Version, King James. Jadi Alkitab dalam bahasa Inggris dia tertulisnya begini. Ayat 17 itu saudara baca ya. Pokoknya di situ ada tulisan there is a sin not unto death. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ketidakbenaran adalah dosa. Dan ada dosa yang tidak sampai. Kalau dalam bahasa Indonesia maut tadi ya, dosa tidak mendatangkan maut. Tapi King James Version kalau diterjemahin dosa yang tidak sampai. Saya nggak ngerti lagi. Dosa sampai mati maksudnya mati ini apa ya? Betul saudara? Ternyata di dalam bahasa aslinya baru kelihatan. Oh ini ada lagi di King James ya.
Kan tadi kan dosa yang tidak sampai mati, ada dosa yang death is a sin unto death. Dosa sampai mati. Kalau dalam bahasa Indonesia dosa mendatangkan maut dan tidak mendatangkan mati. Tapi dalam bahasa King James, dosa sampai mati dan dosa tidak sampai mati. Ya, beda ya. Lebih beda lagi di dalam bahasa Yunani saya baca. Klik. Pakai bahasa kafato tuh tulisannya. Apa tuh? Baca saya nggak ngerti. Tetapi ini artinya adalah apa? Klik lagi. Jadi kalau kita artikan dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang tidak sampai ajal. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang sampai ajal, itu dosa tetap ada. Ngerti maksud saya hari ini? Ngerti gitu. Dosa yang tidak mendatangkan maut dalam bahasa Indonesia, tapi dalam King James itu dibilang dosa yang sampai maut itu dosa yang sampai mati. Tapi dosa yang tidak sampai maut adalah dosa yang tidak sampai mati. Tapi juga dalam bahasa Yunani dibilang ajal, pakai kata ajal. Tahu ajal? Ajal kami Tuhan, bukan. Ajal apa? Ajal apa? Menjemput sampai ajal. Ngerti sampai ajal. Jadi dosa menurut bahasa Yunani, dosa sampai ajal dan dosa yang tidak sampai ajal. Klik lagi. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diselesaikan sebelum ajal. Ngerti maksud saya? Bukan dosa putih, bukan nyolong buat orang miskin. Nyolong tetap dosa. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diselesaikan sebelum ajal. Ketika kita selesaikan dosa kita sebelum ajal, maka dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Amin. Tapi ada juga dosa di bawah sampai selama hidup nggak mau pokoknya. Dosa tetap dipertahankan sampai ajal menjemput. Ada nggak? Ada nggak orang yang nahan dosa sampai ajal? Kalau itu saudara, berarti maut akan menjemput saudara. Ngerti maksud saya? Jadi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak pernah diselesaikan sampai ajal menjemput. Dosa inilah yang mendatangkan maut. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut, adalah dosa yang diselesaikan sebelum ajal menjemput. Ketika ini saudara lakukan, maka dosa ini tidak mendatangkan maut. Pertanyaannya, siapa yang tahu ajal kita? Ada yang nanya saya, jadi kok Peter saya bisa buat dosa? Ya buat dosa aja, yang penting itu selesai sebelum ajal. Nah sekarang saya mau tanya, ajal kita siapa yang tahu? Mau tahan-tahan besok minta ampun, mau tahan-tahan besok selesai. Ada orang begini, saya mau dosa sekarang, ayo minta ampun, ntar tunggu besok. Emang saudara tahu ajal saudara kapan? Emang saudara tahu ajal saudara kapan? Ada yang berani manusia yang berbuat dosa kamu selesaikan sebelum ajal. Nunggu besok, nunggu 2 bulan, nunggu tahun depan. Saya besok aja belum tentu hidup. Amin.
Amin. Setelah saya ngerti ini, saya buru-buru selesai persoalan dosa saya lah. Bodoh lah. Nggak persoalan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting saya mau baik sama semua orang. Ketika mengerti ini, saya harus jujur. Saya ada selek juga dengan kakak saya, ada selek. Ya, bertahun-tahun. Dulu, saya selalu berprinsip gini, dia yang salah. Dia yang harus mengaku salah. Baru saya mau ngaku dia sebagai kakak. Ya? Tapi saya setelah mengerti ini, udah deh, nggak tahu siapa yang benar, siapa yang salah nih. Waktu saya ketemu kakak saya peluk dia. Abangku yang ganteng. Tuh adik saya, tuh siapa nih saksinya? Tuh istri saya saksinya. Dulu saya ngotot, saya benar, dia salah. Benar? Saya benar, dia salah. Pokoknya sampai kapanpun saya nggak akan memaafkan, betul? Tapi setelah ngerti ini, ajal saya nggak tahu kapan. Kalau saya nggak selesaikan ini, maka saya membawa dosa yang mendatangkan maut. Amin. Saya selesaikan sebelum ajal saya menjemput. Kapan ajal saudara menjemput? Kapan? Nggak tahu. Makanya selesaikan buru-buru. Waktu saya ketemu kakak saya peluk. Waktu saya peluk kakak saya, yang kaget saudara-saudara saya. Biasanya saya kucing sama anjing, ribut terus. Yang ketawa rakyat. Tapi hari itu setelah saya mengerti ini, saya nggak mau jadi orang yang tidak menyelesaikan dosanya sebelum ajal menyebut. Sesudah ajal menyebut saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi peduli siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang duluan nyakitin, siapa yang duluan salah. Saya nggak mau tahu. Yang penting saya hari itu mau selesaikan dosa saya sebelum ajal saya menjemput. Saya peluk kakak saya. Saya bilang, abang yang paling ganteng, aduh abang, ganteng banget abang. Klik selanjutnya. Berarti dosa yang tidak diselesaikan. Klik selanjutnya. Ada yang bilang ini, ngaku dosa mah gampang. Siapa yang bilang ngaku dosa gampang? Angkat tangan. Siapa yang bilang ngaku dosa gampang? Lupa saya ayat. Ngerti gak saya mah? Sampai hari ini ngerti sampai saat ini. Ngerti gak? Dosa yang tidak mendatangkan maut berarti dosa yang diselesaikan sebelum. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan. Sekarang masalahnya ngaku dosa, minta ampun dosa gampang apa susah? Kalau saya nggak ingat ayat ini, saya nggak akan bisa menyelesaikan persoalan saya dengan semua orang yang mengecewakan saya, nggak bisa selesai. Tapi gara-gara saya ngerti ayat ini, hari itu saya bilang, saya mau selesaikan semua persoalan saya sebelum ajal menjemput. Klik lagi. Belum. Ada yang dosa dibawa sampai mati, ada nggak? Ini contohnya sakit hati, kecewa. Seperti saya dulu, sakit hati, kecewa. Tapi orang sakit hati bisa nggak dia melayani Tuhan? Bisa. Yang ada masih rasa sakit hati, bisa nggak dia memuji Tuhan? Bisa. Tapi Alkitab katakan tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena ada dosa. Nih, kalau orang dosa sakit hati dia ngomong gini, jangan bawa rasa sakit hati Anda sampai di akhirat. Karena jika Anda ceritakan sama Tuhan, jadi gini, mungkin orang sakit hati biasanya begini, entar. Orang sakit hati ngomongin sama kecil, entar.
lapor sama Tuhan. Siapa yang benar, siapa yang salah. Betul kayak gitu. Orang yang sakit hati, orang yang kecewa pasti ngomong gitu. Enggak ada hadapan Tuhan. Baru kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Saudara mau tahu? Kalau saudara ngomong gitu di depan Tuhan, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Cuma satu yang Tuhan ngomong. Kenapa kamu nggak ampuni selama di dunia? Di mata Tuhan bukan soal benar atau salah. Di mata Tuhan bukan soal siapa yang duluan, siapa yang belakangan. Di mata Tuhan yang penting adalah siapa yang berani mengampuni duluan. Siapa yang berani memaafkan duluan. Itu yang penting di mata Tuhan. Sekalipun saudara ceritakan sakit hatinya saudara kepada Tuhan, dia jahat Tuhan. Ini kita ada di tahta sorga dia ceritanya. Terus saudara, Tuhan, dia menyakiti hati saya Tuhan. Tuhan yang tahu, dia yang duluan Tuhan. Ini kita datang ke Tuhan nih ceritanya nih. Tuhan bilang, kenapa kamu ngampuni? Betul. Apa Tuhan cabut pedangnya? Terus saudara, Tuhan kibas orang yang nyakitin saudara. Tapi harapan saudara begitu kan? Orang tuh yang sakit hati mau kecewa gini, doanya kan Tuhan, bikin dia bangkrut tuh. Cewek-cewek baru diputusin pacaran udah 5 tahun, terus ceweknya ninggalin. Doanya buat Tuhan apa? Ya Tuhan, dia berat jodoh Tuhan. Orang sakit hati begitu doanya. Tuhan, biar dia bangkrut Tuhan, biar susah. Betul gak? Kira-kira Tuhan bikin orang itu susah gak? Tuhan bikin orang itu tadi nggak dapat jodoh gak? Satu yang Tuhan akan katakan sama saudara, ampuni sebelum ajal menjemput. Ampuni sebelum ajal menjemput. Kalau selama ajal belum menjemput saudara ampuni, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Tetapi ketika saudara tidak mau selesaikan, terus ngotot, terus merasa benar, dia yang salah, terus dibawa sakit hatinya, terus dibawa kecewanya, terus dibawa sampai ajal menjemput, belum diselesaikan. Itulah dosa yang mendatangkan. Mengerti sampai sini? Setelah saya ngerti ini, udah, saya mau hidup. Ya kalau orang ngecewain kita pasti ada, betul? Nggak ada orang yang ngecewain kita. Semua orang pasti mengecewa. Tapi saya nggak mau membawa dosa sampai ajal. Saya harus selesaikan. Kapan selesaikannya? Nunggu besok? Nunggu 2 bulan? Nunggu setahun? Selesaikan sebelum ajal menjemput. Amin. Bilang ajal menjemput. Kapan ajal menjemput? Saya ngerti firman ini, saya nggak mau lagi lah. Siapa yang benar, siapa salah. Pokoknya kalau dia benar, saya lebih dulu ngampunin dia. Gak tahu lah siapa yang paling ngeduluin nyakitin. Saya gak peduli. Yang penting saya tidak mau membawa sakit hati saya sampai ajal menjemput. No. Sebelum ajal menjemput, saya harus selesaikan supaya dosa saya tidak mendatangkan maut. Amin. Sekarang saya mau ketemu kakak saya peluk dia, saya usap punggungnya. Dulu ngeliat mukanya aja enak. Dulu dia ngomong apa selalu saya bantah. Ternyata ada yang masih saya simpen. Dulu saya pikir saya begitu, saya bawa nih ke tata Tuhan. Gua rasa bener kok, dia nyakitin saya kok. Saya rasa bener kok. Bawa ke Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kamu ngampuni? Terlambat. Udah di tata sorga, mau ngampuni terlambat. Maut akan menyeret saudara.
Makanya saya waktu lihat dibakar-bakarin ya siapa? Doni ya. Jangan tunggu ajal menjemput. Ada kesalahan, kekejian di mata Tuhan, bakar buang sebelum ajal menjemput. Tapi kalau saudara masih tahan itu dosa, tahan rasa sakit hati, tahan apa? Yang di sini mungkin nggak ada ya. Tahan maksudnya, masih enak lah buat dosa lah, masih enak lah buat dosa, tunggu kita masih muda ini. Siapa yang tahu aja? Yang tua belum tentu duluan, yang muda belum tentu belakangan. Jangan bawa ke. Kenapa orang sakit hati nggak mau mengampuni? Karena dia rasa benar-benar. Rasa benar ini dibawa. Ngerti maksud saya hari ini? Hari ini saudara dikecewakan orang. Hari ini saudara dibikin sakit hati orang. Jangan tunda besok saudara ngampunin. Hari itu juga saudara ngampunin. Amin. Karena ajal saudara nggak tahu kapan datang. Penting tanya. Jadi kongkut boleh nggak kita buat dosa? Boleh nggak buat dosa? Boleh aja. Terserah saudara, hak bebas. Tapi ingat, jangan sampai tidak diselesaikan sebelum ajal menjemput. Amin. Jangan sampai kita udah suci nih. Mau nyobain dosa, dicobain dosa. Pas nyobain dosa ajal datang. Udah 10 tahun bener sama Tuhan. 5 menit aja dosa lah, 5 menit lah. Habis dosa aja jemput. Celaka gak saudara? Amin. Jadi boleh gak buat dosa? Silakan aja. Resiko tanggung sendiri ya. Kalau saya mau gak mau. Siapa tahu abis ini nyolong mangga aja dijemput. Wah tidak saya. Udah khotbah capek-capek. Udah melayani capek-capek. Abis nyolong mangga aja menjemput. Makanya tiap malam kalau saudara mau tidur, bilang gini, Tuhan, aku ampuni orang-orang yang menyakiti aku, Tuhan. Ampuni dosa-dosa aku, Tuhan. Ampuni, karena belum tentu besok kita bangun. Dan celaka kalau saudara masih ada dosa dan tidak diselesaikan sama Tuhan. Malam itu saudara gak selesaikan sama Tuhan, silakan. Karena dosa itu akan mendatangkan maut. Kan Tuhan udah ngampunin kita dari dosa. Berarti kita selamanya diselamatkan dong. Tuhan yang nyelamatin kita. Apakah selamanya keselamatan bisa kita peroleh? Keselamatan bisa hilang. Keselamatan bisa hilang. Bilang kiri kanan, keselamatan bisa hilang. Makanya kita katakan jaga hati, jaga hidupmu, amin. Orang yang nyakitin kita banyak, yang bikin kecewa banyak. Bukan bagian kita mikirin orang yang ngecewain. Bagian kita bagaimana menyelesaikan urusan ini sebelum ajal menjemput. Ngerti gak? Kayaknya pada bingung. Ngerti maksudnya? Saudara disakiti orang, saudara kecewa sama orang, bukan buat Tuhan, bukan persoalan siapa benar siapa salah. Buat Tuhan, siapa yang mau berani menyelesaikan sebelum ajal. Dengan cara apa? Mengampuni. Kalau saudara buat dosa, minta ampun. Amin. Amin. Jadi anak dong kokun. Kalau gitu dosa minta ampun. Ya coba aja. Asal jangan pas lagi dosanya saudara diangkat Tuhan. Benar ya? Mendingan kita jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan setiap hari. Amin.
Mendingan kita jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Amin. Waktu buat salah, ampuni saya Tuhan. Waktu ada orang nyakitin kita, aku mengampuni Tuhan. Beres. Jangan tunggu tunda-tunda. Dan jangan sampai dibawa ke tahta Allah. Karena Tuhan bilang suruh, kenapa kamu mengampuni? Klik lagi. Orang yang merasa benar sangat suka menyalahkan orang lain. Bahkan berani juga untuk menyalahkan Tuhan. Dan tadi itu ya, dibawa ke dosa karena merasa benar. Lagi. Klik. Apa yang Tuhan harap dari manusia? Apa sih yang Tuhan harap dari Bapak Ibu dan saya? Supaya kita menyelesaikan dosa yang kita buat sebelum menutup mata. Jika tidak, siapa yang menunggu? Kan Tuhan udah mati di saya percaya Tuhan, yes. Tapi ada yang bisa menggagalkan dosa, menggagalkan keselamatan. Apa? Tuhan tidak akan mengampuni jika kamu tidak mengampuni orang lain. Amin. Gagal gak keselamatan? Jadi Tuhan bukan persoalan bagaimana saudara dosa, tapi bagaimana Tuhan mau saudara menyelesaikan dosa. Minta ampun sama Tuhan, amin. Mengampuni orang, amin. Sebelum apa? Pak? Bu, sebelum apa, Bu? Boleh gak sakit hati? Boleh gak kecewa? Boleh aja. Cuma jangan sampai gak selesai, sampai ajal menjemput, amin. Kalau sampai ajal menjemput gak selesai, bahaya. Klik lagi. Tuhan itu selalu menegur kita supaya dosanya diampuni. Saudara mengakui dosa dan mengampuni orang, betul? Lewat apa? Bisa lewat musibah, ya kan? Tiba-tiba saudara celaka. Kadang-kadang Tuhan izinkan musibah supaya saudara itu ingat, aduh saya dosa. Ini enggak. Waktu kita musibah nih ditabrak sepeda atau ditabrak motor, bukannya tobat malah ini motor kurang ajar nih. Malah nambah dosa. Bisa nggak Tuhan tegur kita dalam musibah? Supaya apa? Supaya menyelesaikan dosa kita sebelum ajal. Amin? Tapi bukannya diselesaikan malah apa? Malah apa? Malah nyalain Tuhan. Dapat musibah bukannya, ya Tuhan, saya minta ampun kalau ini teguran dari Tuhan. Begitu. Ini enggak, Tuhan nih ngasih yang gak enak, dia enak, saya gak enak tuh. Ada yang di sini kayak begitu? Saya harap enggak. Bisa juga Tuhan lewat apa? Lewat penyakit. Waktu dikasih penyakit, bukan datang sama Tuhan bertobat, malah datang ke dukun, malah nyalain Tuhan. Tadi ingat, sepanjang hidup kita, Tuhan yang mau dari hidup kita itu apa? Menyelesaikan semua dosa kita sebelum ajal menjemput. Makanya Tuhan kirim musibah, Tuhan izinkan musibah, Tuhan izinkan penyakit, ya kan? Supaya kita oh Tuhan, kalau gitu mungkin saya ada dosa, ampuni saya Tuhan. Itu maksud Tuhan. Bukan nyalain COVID-nya. Justru ada COVID ini saudara harus makin takut, makin mendekat sama Tuhan, betul? Jangan nyalain COVID-nya. Tiap malam mulai ngampuni, minta ampun, itu aja saudara. Supaya ketika ajal menjemput, kita bebas dari namanya maut. Amin. Ada lagi, Tuhan bisa ingatin kita lewat apa? Lewat khotbah. Ini kalau orang khotbah negur, saya negur saudara, bukan saudara tobat, malah khotbahnya disingkirin. Palek, si Pak Gun jangan undang lagi, nyakitin hati saya. Padahal khotbah itu menegur saudara, supaya saudara apa? Menyelesaikan dosa saudara sebelum ajal menjemput. Amin. Belum tentu jam 12, jam 1 saudara main, jam 1
Belum tentu jam 5 sore saudara masih hidup. Ini jam 13. Belum tentu jam 14 saudara masih hidup. Waktu saudara ikut khotbah, lalu khotbah membentuk menegur saudara. Terus saudara bilang, ya Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Itu maunya Tuhan. Bukan waktu ditegur khotbah. Anak muda, so tahu. Orang tua nih asam garam. Anak muda, ngomong apa itu? Yang khotbahnya tua, orang tua nggak ngerti anak muda. Zaman old, zaman new. Gen apa sekarang? Gen Z, itu Gen O. Gen O ngomong Gen Z. Saudara mau dengar? Khotbah bukan soal tua, soal muda, bukan soal umurnya lebih, pengalamannya lebih baik, bukan. Firman itu menegur saudara. Tujuan Tuhan cuma satu, selesaikan dosa saudara sebelum ajal menjemput. Karena ini jam 13, jam 14 belum tentu saudara hidup. Ketika ada khotbah menegur saudara, angkat tangan sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ketika saudara minta ampun, itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi udah ditegur khotbah berkali-kali, ditegur berkali-kali, ditegur di terima kasih, dia pindah ke gereja lain. Ada nggak cuma begitu? Di sini sama Pak Alex ditegur, dia pindah ke gereja lain. Gereja lain ditegur juga dosa yang sama, dia pindah lagi ke gereja lain. Dia pindah lagi, dia pindah lagi. Firman Tuhan menegur, bukannya mau membuat saudara malu, tetapi membuat saudara sadar, ternyata ini waktunya saya harus minta ampun, selesaikan dosa saya, karena jika terlambat sebelum ajal menjemput. Ini saya waktu ngerti ajal menjemput takut saudara, ngeri saudara. Karena belum tentu 1 jam lagi saya hidup saudara. Belum tentu 5 hari lagi saya hidup. 5 hari kejauhan. Belum tentu besok saya hidup. Makanya saya ada orang ngomong saya, tuh cerita, Bu gimana kabarnya Bu? Oh itu anak-anak saya kurang ajar sama saya, begini-begini. Saya sudah, Bu sudah, ampuni saja. Ibu kan udah tua, udahlah kesalahan anak, udah kesalahan anak. Yang penting ibu mengampuni. Orang bikin salah mah itu dia, tapi ibu kan mau jadi orang yang luar biasa. Apa tuh? Ngampuni. Ngapain sih ngomongin orang lain yang nyakitin, ngapain? Nggak ada gunanya. Yang penting ibu bilang ini, Bu, aku ampuni mereka. Itu lebih berguna di mata Tuhan, amin. Kalau ibu tiba-tiba habis ngomong aku ampuni, dipanggil pulang, ibu selamat. Tapi kalau ibu tetap, anakku kurang ajar, anakku kurang ajar, sampai ke liang lahat, anakku kurang ajar, selesai nggak dosanya? Banyak orang Kristen begini. Hari ini bertobat, amin. Amin, bertobat. Ya, klip selanjutnya. Waktu Adam dan Hawa, jadi Tuhan tuh menunggu saudara bertobat. Saudara mengaku kita lihat tuh Kejadian 3 ayat 7 dan 4. Saudara baca di rumah. Lihat saya. Waktu Adam dan Hawa makan buah. Tuhan udah marah. Tuhan marah nggak? Langsung dikutuk nggak? Ada kata-kata kutuk nggak? Dalam ayat itu Tuhan berjalan. Lalu ayo Adam dan Hawa ngapain? Waktu Tuhan jalan, Adam dan Hawa ngapain? Sembunyi. Tuhan marah nggak? Bawa pedang nggak? Sialan nih Adam dan Hawa di mana? Tuhan belum marah. Tuhan ngomong Adam, di mana kamu? Ya. Adam bilang apa sama Hawa? Aku di sini Tuhan, aku telah. Tuhan marah nggak? Tuhan langsung marah nggak? Nggak marah. Tuhan masih tanya lagi, siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Ada Hawa? Siapa?
Kalau hari ini firman Tuhan menegur saudara, Tuhan masih baik. Tuhan menunggu pertobatan saudara. Seperti Tuhan Adam. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Mulailah Adam bilang apa? Waktu Tuhan tanya siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Adam jawab apa? Adam jawab apa? Tuh istrimu, tuh perempuan yang kau tempatkan gara-gara dia. Tuhan masih marah nggak? Tuhan masih tanya Hawa, siapa yang kasih tahu kamu? Hawa bilang apa? Tuh ular. Waktu main tunjuk-tunjukkan, waktu main tunjuk-tunjukkan, murka Tuhan datang. Dikutuk semua. Maksud saya begini, Tuhan, kalau saudara masih ada di kesempatan ditegur lewat khotbah, itu Tuhan masih baik. Yang Tuhan masih menunggu. Tapi banyak orang Kristen ketika ditegur, bukannya ngaku main apa? Tunjuk suami. Kenapa Bapak main perempuan? Itu istri saya, nggak melayani saya. Itu istri saya. Apa hubungannya istri yang melayani saudara punya perempuan lain? Emang saudara aja tengil. Betul? Yang perempuan. Suami saya. Tuhan maunya begini waktu ditegur. Hai manusia, kenapa kamu berbuat dosa? Stop. Jangan salahin orang-orang. Datang sama Tuhan bilang, saya salah Tuhan. Saya mengaku salah. Waktu saudara mau ngaku, maka kasih Tuhan, kemurahan Tuhan akan melingkupi saudara dan saudara akan dipulihkan. Amin. Kenapa Adam dan Hawa diusir? Karena jawabannya mendukakan hati Tuhan. Bukannya ngaku. Ya kan? Lagi, Kain. Peristiwa Kain. Waktu Kain habis bunuh Habel, nanti saudara baca ya. Tuhan marah nggak? Tuhan tanya sama Habel, Habel, where are you? Di mana adikmu Habel? Kain, di mana adikmu Kain? Ya kan? Tuhan tanya begitu kan? Tuhan udah marah belum sama Kain? Belum. Nih waktu ditanya nih, siapa namanya Tommy ya? Tommy, kamu kemarin nolong ayam ya? Enggak Tuhan, enggak. Terus aja enggak. Tapi kalau udah enggak, salah Tuhan, ampuni. Itu yang Tuhan tunggu, amin. Nah waktu si Habel, si Kain ditanya sama Tuhan, tuh Kain, di mana adikmu? Apa yang jawab Kain? Jawaban Kain, Tuhan, aku salah. Adik aku sudah aku bunuh. Apakah jawab begitu? Apa yang Kain jawab? Mana saya tahu? Emangnya aku penjaga adikku? Mana saya tahu? Setelah ngomong gini, Tuhan murka. Sebenarnya Tuhan tahu nggak si Kain buat dosa? Tuhan tahu nggak kita buat dosa? Kalau Tuhan masih tegur saudara lewat khotbah, tegur saudara lewat penyakit, tegur saudara lewat musibah, yang Tuhan harap itu adalah begini, ya Tuhan, saya salah, ampuni saya. Itu yang Tuhan tuh. Ini enggak lari ke gereja sini, waktu khotbah ditegur lari sini. Itu yang membuat Tuhan murka, men. Itulah dosa yang datangkan maut. Ngerti maksud saya? Ada satu kisah lagi. Daud, ini saya kisah Daud saya perinci saudara. Daud mencoba melarikan, menutupi dosanya. Agak panjang ya, sampai jam 5 ya. Coba diklik. Nah, Daud. Terus lanjutnya. Kisah Daud. Contoh dosa yang mau ditutupi. Daud dan Batseba. Nah kita mesti baca nih.
Nggak usah deh, saudara mau baca boleh. Coba buka deh 2 Samuel, baca deh. Siapa yang punya dosa hari ini? Katakan. Selesaikan sebelum ajar ya. Jam 14 belum tentu saudara hidup. Jam 15 saudara belum tentu hidup. Jangan tunggu besok. Kalau Tuhan tegur saudara lewat khotbah, bilang, ampuni saya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bukan nyalain orang. Tuhan tahu saudara lemah. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan mau dari saudara, mengakui dosa saudara. Amin. 1 Samuel 11 ayat 6 sampai 9. Untuk saudara baca, saya mau kasih kisahnya aja. Jadi waktu udah nanti baca di rumah ya kisahnya ya. Saya kasih kesimpulan aja ya. Waktu Daud berzina sama Batseba, terus Batsebanya ngapain? Setelah berzina apa yang terjadi kepada Batseba? Saya kasih tahu nih anak muda, jangan main-main sama dosa perzinahan ya. Emang enak. Nah, pas melenggung aja, kaget saudara. Daud juga begitu. Waktu dia berzina dengan Batseba, waktu Batseba hamil, mulai kalang kabut Daud. Kabut di kalang-kalang. Halang di kabut. Ngerti maksud saya? Dia coba untuk menutupi dosanya. Batseba hamil karena lalu si Daud berusaha menutupi, betul? Dia ajak Uria sini, pulang yuk ke rumah, dari perang pulang. Terus kamu nggak kangen sama istri kamu? Pulang dong sama istri kamu. Daud ngelain gini tujuannya ngapain? Ditutupin bagaimana caranya? Supaya Uria pulang ke rumah, terus tidur sama Batseba, terus Batseba hamil, selamat deh Daud. Itu gara-gara Uria kan gitu maksudnya ya. Dibujuk Uria. Uria bilang gini, teman-teman saya perang, nggak layak saya pulang tidur sama istri saya. Saya harus perang, berjuang sama teman-teman saya. Betul kan? Gagal nggak rencana Daud? Gagal. Putar otak lagi. Terus Uria diajak mabuk, disuruh minum minuman keras, kasih dia minuman keras supaya waktu mabuk kan ketemu istrinya tuh, kan berhubungan tuh dalam keadaan, maksudnya rencananya Daud, tapi berhasil, gagal. Rencana berikutnya adalah satu caranya supaya dosa Daud nggak terungkap. Dengan cara diapain Uria? Dibunuh. Waktu Uria dibunuh dalam keadaan Batseba hamil, maka Daud bisa ngomong gini, itu kan karena suaminya, hamil karena suaminya. Terus rakyat ngomong, bisa nggak nanya Uria? Ini kayak kasus yang sekarang. Bisa nggak orang Israel nanyain Uria, kalau Uria masih hidup, ini hamil gara-gara siapa? Lihat ya, otak orang yang menyembunyi dosa ini otaknya ya, akal bulunya. Makanya sudah kalau dosa, minta ampun aja, selesaiin. Jangan otak diputar untuk nutupi dosa. Lari kemana saudara? Akan dikejar sama Tuhan. Ntar saya endingnya. Jadi waktu dia bunuh Uria dengan harapan kehamilan Batseba, nggak ada yang nanya-nanya. Karena nggak ada yang ditanya. Suaminya sudah meninggal. Siapa yang melecehkan? Orang yang udah mati. Sama zaman Daud. Akhirnya waktu Uria mati, Daud lega. Aman. Klik lagi coba, klik lagi. Aman. Nggak ada yang bisa ditanya. Kira-kira udah aman belum dosanya Daud? Udah selesai belum dosanya Daud?
Ternyata Tuhan masih menunggu Daud mengaku dosa. Lalu datanglah Nabi apa? Natan. Udah tenang-tenang Daud, dosanya gak ketahuan. Kalau Daud tanya, itu sih Batseba hamil kenapa? Suaminya kali. Oh iya ya, suaminya kan udah mati ya. Gak ada yang bisa ditanya, betul? Betul gak? Aman gak Daud? Aman gak Daud? Menurut manusia, secara manusia aman gak? Aman gak? Dosa saya udah ditutupi. Dosa saya udah hilang ini. Gak ada yang nanya-nanya. Kalau ditanya, Batseba kenapa hamil? Lakinya kali itu. Lakinya kemana? Dia mati. Lu tanyain di kuburan. Nah, berarti Daud sudah bebas. Bebas secara manusia. Selang berapa lama datanglah Natan sama Daud. Ketika Nabi Natan sama Daud datang, dia tanya, Daud, kamulah orangnya yang sudah berbuat dosa, ya kan? Nah, ini yang saya suka dari Daud. Dia berusaha nutupin, udah aman. Ada juga teguran. Tetapi pas terakhir Daud ditegur Natan, dia nggak bisa lari lagi dari Tuhan. Dia nggak bisa lagi muter otak. Dia nggak mau ngomong Natan gini, Natan, enak aja lu nuduh gua. Bisa nggak Daud ngomong gini? Salah tuh perempuan mandi sembarangan. Bisa nggak Daud nyalain Batseba? Pria-pria nih, waktu istri bilang, kamu Pi, kenapa tergoda dengan wanita itu? Laki bilang, suami bilang, habis ini dia goda-godain aku terus. Dia WA aku terus. Gimana dong setahan-tahannya juga mana tahan? Bisa nggak dia tolak? Bisa nggak dia tolak? Jangan suka sini saudara. Kalau dosa-dosa itu ya udah minta ampun, jangan suka nyalain orang. Amin. Hari itu Daud nyalain orang. Waktu Natan tegur, dia nggak nyalain Batseba. Kata saya bilang, bisa. Gara-gara perempuan itu silakan. Coba dia nggak mandi siang-siang, nggak mandi di situ. Saya nggak mungkin perkosa dia. Bisa nggak Daud ngomong gitu? Bisa. Tapi Daud nggak mau nyalain orang. Dia udah capek nutupin dosa. Dia udah capek muter otak untuk menutupi dosa. Dia cuma bisa bilang gini, aku mengaku bersalah Tuhan. Untung ajalnya belum menjemput. Untung ajalnya belum masih ada kesempatan. Akhirnya Tuhan pulihkan Daud. Amin. Saya nggak tahu hidup saudara dan saya. Coba periksa. Apa yang saudara sembunyikan dari Tuhan? Pesan firman hari ini, jangan sampai belum diselesaikan. Jangan sampai tidak diselesaikan setelah ajal menjemputnya. Selesaikanlah sebelum ajal menjemput. Itulah sampai hari ini saya nggak mau lihat siapa yang mengecewakan saya nggak mau tahu. Dia yang salah, saya yang benar, saya nggak mau tahu. Yang penting saya ngampunin dia. Nggak peduli anak saya kurang ajar, anak saya nggak ngebiayain saya nggak mau nyalain anak saya misalkan. Yang saya tahu saya yang mengampuni anak saya. Buat Tuhan nggak penting siapa yang benar siapa yang salah. Buat Tuhan nggak penting. Yang penting buat Tuhan ada orang yang mengaku. Ada orang yang mengaku kalau dia salah. Amin. Ingat anak bungsu. Waktu dia habis hartanya. Waktu dia merenung. Sebetulnya dia malu pulang ke rumah bapak. Udah ngabisin harta bapaknya. Ya kan? Terus sekarang hidupnya susah. Saudara nih, habis kurang ajar sama Pak Alek nih,
Pak Alex dibilang Pak Alex begini lah begitu. Terus saudara datang ke Pak Alex, kira-kira malu nggak? Pak Alex begini. Terus mau menyelesaikan persoalan, malu nggak? Kalau saudara malu datang minta maaf sama Pak Alex, jangan sampai aja jemput ya. Selesaiin. Kalau saudara merasa salah, selesaiin. Orang yang berani akan datang sama Pak Alex. Pak Alex, ampuni saya udah nyariin Pak Alex. Pak Alex begini, itu yang Tuhan tuain. Waktu anak bungsu ini udah tahu deh ngabisin harta bapaknya, udah tahu ngabisin semua hartanya. Akhirnya hidupnya susah. Dengan keberanian dia kembali ke bapaknya. Dengan rasa malu, takut diomelin bapaknya. Kira-kira kalau orang buat dosa gini datang ke orang yang kita jahatin, takut gak? Takut diapain? Semur. Tapi anak bungsu ini dia nggak pikir lah, saya mau diomelin, saya mau malu, saya mau nanti diapain. Yang paling penting saya mau selesaikan peristiwa ini sebelum ajal berjemput. Dia datang sama bapaknya, Bapak ampuni saya. Ternyata sebelum nyampe rumahnya bapaknya udah ngerangkul. Amin. Haleluya. Saya mau tutup. Dalam hidup ini bukan soal siapa betul, siapa salah. Dalam hidup ini bukan siapa yang menjadi penyebab, bukan siapa yang mengajak. Yang penting bagi Tuhan adalah ketika kita berani menyelesaikan dosa kita sebelum ajal berjemput, mengakui dosa kita dan mengampuni orang yang bersalah sama kita. Makanya doa Bapak kami itu dua hal yang penting. Saya mau kasih tahu dua hal yang penting di mata Tuhan: mengampuni dan diampuni. Mengampuni dan minta ampun. Saya mau kasih tahu saudara, buat Tuhan yang penting manusia punya dua: mengampuni dan minta ampun. Karena ketika kita minta ampun, maka dosa kita yang tadi mendatangkan maut akan diubah Tuhan menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut. Tetapi selama kita tidak minta ampun, selama kita tidak minta ampun menyalahkan orang, tidak minta ampun menyalahkan orang, maka dosa itu selamanya akan mendatangkan maut. Mengampuni. Selama saudara tidak mengampuni, selama saudara berkata dia yang salah, saya benar, dia salah, saya benar, selama itu dosa akan mendatangkan maut. Tapi ketika saudara bilang, aku ampuni engkau, walaupun engkau walaupun saya merasa benar, kamu yang sudah menyakiti saya ampuni engkau, maka dosa akan menjadi dosa yang tidak mendatangkan maut. Amin. Mengerti maksud saya? Jangan tutupi dosa saudara. Kemanapun saudara pergi, Tuhan akan terus ingin saudara menyelesaikan dosa saudara. Kenapa? Karena Tuhan sayang jiwa saudara. Tuhan tegur saudara lewat firman, Tuhan tegur saudara lewat penyakit, Tuhan tegur saudara lewat musibah. Cuma satu, saudara mengakui dosa saudara, bukan menyalahkan orang lain, bukannya menutupi. Sejauh saudara tutupi dosa, Tuhan akan kejar. Supaya apa? Supaya keselamatan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau hari ini firman datang kepada saudara dan saudara ditegur, lalu reaksi saudara adalah bilang, Tuhan, saya minta ampun, maka keselamatan
saudara ingat orang yang mengecewakan saudara, yang membuat hidup saudara susah, yang membuat saudara miskin, yang membuat saudara sengsara, saudara ingat orang itu. Dan ketika firman ini menegur saudara dan saudara berkata, aku mengampuni dia, aku mengampuni dia, maka keselamatan itu akan turun. Amin. Banyak orang Kristen mati sia-sia karena tidak bisa mengampuni orang. Saya harap firman ini tertancap dalam saudara. Selesaikan dosa saudara sebelum ajal. Mari kita duduk kembali. Saya nggak tahu hidup saudara. Saya nggak tahu berapa orang yang menyakiti. Saya nggak tahu saudara berbuat dosa apa. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saudara sakit hati dengan siapa? Saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada saudara. Selesaikan sebelum ajal menjemput. Selesaikan sebelum ajal menjemput. Kapan ajal menjemput tidak tahu. Bisa saja 1 jam, bisa saja 2 jam, bisa saja 2 hari, bisa saja setahun. Ajal tidak ada yang tahu. Tapi hari ini masih ada kesempatan untuk saudara selesaikan. Kalau hari ini saudara masih ingat orang-orang yang menyakiti saudara, orang-orang yang mengecewakan saudara, orang-orang yang membuat hidup saudara susah, Tuhan cuma minta saudara satu hal, ampuni dia. Ketika saudara ampuni dia, maka anugerah keselamatan akan turun. Saya tidak tahu dengan saudara dosa apa yang saudara simpan, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Hari ini firman datang kepada saudara. Kita tidak tahu ajal saudara kapan, tapi hari ini kesempatan saudara bernapas. Ketika saudara datang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya orang yang bejat, Tuhan saya orang yang salah. Ketika saudara minta kepada Tuhan, maka dosa itu tidak akan mendatangkan maut, bahkan keselamatan akan melingkupi saudara. Kalau ada saudara yang mau berkata, Tuhan ini saya orangnya, saya menyimpan banyak sekali orang-orang yang mengecewakan, saya benci orang-orang, saya benci orang yang mengecewakan saya. Kalau itu saudara, putuskan hari ini sebelum ajal saudara menjemput. Bukan kata saya, tapi kata Alkitab. Waktu saya baca tentang ajal ini, saya takut. Makanya ketika saya berbuat dosa, Tuhan ampuni saya. Ketika ada orang mengecewakan, saya langsung ngampuni dia. Karena saya tidak mau sebelum ajal menjemput semua belum selesai, tapi saya mau ajal saya menjemput semua selesai. Semua baik dengan semua orang. Tidak ada urusan yang tersimpan. Amin. Kalau ada di antara saudara seperti itu, mau selesaikan dosa saudara, pegang dada saudara. Jangan berurusan dengan saya. Saya hanya hamba Tuhan. Berurusanlah dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mengampuni orang-orang yang menyakiti aku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi kasih dari Bapa surga. Kasih jika engkau mengaku dosa, maka Tuhan akan memulihkan dosa. Semerah apapun dosamu seperti kemisi, Tuhan akan sucikan hidupmu. Jika engkau mengaku dan mengaku bersalah. Oh, kasih dari surga memenuhi kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus
Dengan musik, dengan lembut, kembali firman Tuhan mengingatkan saudara. Entah berapa kali firman Tuhan mengingatkan saudara. Mungkin ini, jadikan ini firman Tuhan yang terakhir buat hidup saudara. Jangan lari lagi dari itu. Jangan lagi merasa benar. Jangan lagi merasa kita lebih, dia yang salah, kita yang benar. Jangan lagi menyalahkan orang waktu jatuh dalam dosa. Tuhan gak butuh sanggahan saudara. Tuhan gak butuh siapa yang benar, siapa yang salah. Yang Tuhan butuh adalah keberanian untuk meminta ampun jika salah, dan mengampuni jika ada orang yang menyakiti saudara. Kalau hari ini Tuhan ingatkan orang-orang yang menyakiti saudara, katakan namanya, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni, aku ampuni. Maka ketika saudara mampu mengampuni, maka kasih anugerah keselamatan akan melingkupi saudara. Yakobus katakan, jika kita mengaku dosa, maka dia setia dan adil, maka Tuhan akan memulihkan. Bahkan Yakobus katakan, ketika kita dipulihkan, maka sakit penyakit kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat firman. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati. Biarlah kami hidup boleh menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Bukan merasa benar dan selalu menyalahkan orang, tetapi kami mau benar, mengakui setiap dosa yang dibuat dan mengampuni setiap orang. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja, teruslah bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Kami berdoa ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Gunawan. Haleluya. Tuhan semua berkati. Pesan firman Tuhan sangat jelas buat kita pada hari ini. Biarlah hidup kita merdeka, supaya kita betul-betul dapat menikmati hadirnya Kristus dalam hidup kita. Ya, jika ada dosa yang membuat kita nggak nyaman, tertekan, nggak bisa tidur, gampang tersinggung, yuk selesaikan dengan ya, diselesaikan dengan Tuhan. Dalam bagian doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan hal yang sama. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ayat 14-15 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ada banyak hal yang membuat kita tidak maksimal dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan sudah sampaikan kepada kita barusan, ada begitu banyak dosa yang merintangi kita. Ya, dosa yang kelihatannya tidak mendatangkan maut. Jadi waktu saya kemarin ke Bali, kami ada 6 orang dalam satu hotel yang tersisa. Jadi ada 2 oma umur 75 dan saya rasa seusia dua-duanya.
Ya, kalaupun selisih sedikit, nggak tahu selisih mana yang lebih tua, mana yang lebih muda. Lalu kemudian saya dengan teman saya yang kami berempat ini kira-kira seusia 50 lebih, ya 55 ke atas. Sementara yang dua lagi senior kami itu 75 ke atas. Kami rencana pulang hari Sabtu, sudah beli tiket semua. Sabtu siang jam 3. Hari Jumat malam saya masih lihat karena beda kamar, ya mereka dua kamar tapi yang connecting door sehingga ada ruang tamunya. Nah, saya masih lihat mereka masih duduk ngobrol sharing. Nah, kami ada di kamar yang berbeda. Jam 10 malam saya masih telepon. Jam 10 malam masih telepon dengan teman yang sebaya, ya, Ibu Pendeta Esther dengan Bapak Handri. Lalu kami ngobrol sedikit tentang rencana besok. Terus akhirnya kami tidur semua. Pagi lihat di grup, ternyata harus pulang yang Oma 2 ini, merubah tiketnya yang Sabtu ke Jumat. Ya, merubah tiketnya yang hari Sabtu ke Jumat pagi. Kenapa? Jam 1 malam anaknya yang berusia 47 tahun meninggal. Seperti tadi kata Pak Gunawan, siapa yang tahu ajal. Tiba-tiba sesak nafas, bawa ke rumah sakit dan rumah sakit bilang udah gak ada. Cara ajal pula gak ada yang tahu. Teman saya seorang pendeta di Blitar, antar istrinya ke kamar mandi karena istrinya sakit keras. Istrinya dibawa ke kamar mandi, dia duduk di depan pintu. Istrinya keluar, dia udah gak ada di depan pintu. Mama saya masuk ke kamar mandi, bawa ke gereja. Dari kamar mandi dibawa keluar, udah gak ada. Nenek saya lagi tidur, umur 80-an. Dibangunin mau dikasih minum susu pagi-pagi, lagi tidur udah gak ada. Cara mati gak ada yang tahu, dan kapan mati tidak ada yang tahu. Maka pesan firman Tuhan hari ini, jangan diabaikan. Amin. Amin. Jangan diabaikan. Bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ada banyak yang tidak hadir karena sakit. Ya, tadi siapa tuh? Buria katanya satu keluarga sakit. Terus siapa lagi tuh? Hah? Elvi bilang juga sakit. Terus Elim, ya Elim sih papanya yang sakit. Ya, hari Jumat malam, ya jadi drop. Ya tapi nggak bisa bawa rumah sakit. Ya, Pak Iwan kecelakaan. Masih sakit ya Bapak ya, case-nya. Ya. Terus siapa lagi? Ya banyak sekali yang sakit. Tapi kita bersyukur kita dikasih kesempatan untuk hadir. Amin. Dengar pesan firman Tuhan. Jadi yang di rumah yang dengar pesan firman Tuhan, kiranya kita sama-sama menghormati apa yang sudah kita dengar.
kita bersyukur. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Amin. Semua bersuka cita. Amin. Tapi sebelumnya mari kita lihat pengumuman buat minggu depan. Ya, kiranya semua ini jadi berkat. Kita perhatikan dan kita ingat kembali. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut warta ibadah raya keluarga. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat baru yang baru pertama kali hadir untuk ikut beribadah. Marilah kita tetap bersedia untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari Selasa kita akan ada doa dan latihan untuk para pengerja dimulai pukul 7. Kami mengundang untuk para WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu untuk dapat hadir dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Setiap hari Rabu kita juga akan ada doa keluarga yang dimulai pukul 8 malam. Melalui Google Meet, kami mengundang semua keluarga untuk dapat bergabung mengikuti doa ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Setiap hari Jumat kita juga akan ada doa untuk para ibu yang akan dimulai pukul 8 malam melalui WA Call. Kami mengundang semua ibu-ibu agar dapat saling menguatkan dalam doa tersebut. Shalom anak-anak hebat. Di hari Sabtu ini kita tetap akan ada kelas bahasa Inggris di jam 8, kemudian dilanjutkan dengan kelas musik di jam 9. Mari kita tetap setia untuk latihan dan memperlengkapi diri kita. Setiap hari Minggu kita juga tetap akan ada ibadah sekolah minggu yang akan dimulai pukul 10. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita persiapkan mereka dalam cinta dan takut akan Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Peter Gunawan. Kita yakin bahwa firman yang telah kita dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibadah raya keluarga minggu ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Gunawan. Kita akan mulai di pukul 12. Bapak Ibu dapat mengikuti secara onsite dan juga online melalui Instagram. Ibadah Yud akan dimulai pada pukul 14.30 setelah ibadah ini. Tema bulan November adalah Fellowship and Friendship to Follow Him atau 3F. Gereja Tuhan siap memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Segera daftarkan diri Anda pada kontak person di bawah ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat dikirimkan melalui rekening BCA di SDA Terima Kasih dengan nomor 002-023-1742. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Ance yang sakit ya udah 2 minggu katanya, lalu kemudian Joshua yang juga kurang sehat ya. Tuhan ya, kita ya sekarang boleh ada kucingnya, saya nggak tahu kabarnya ya, dan puji Tuhan juga Bu Pangyo sudah disehatkan Tuhan 2 hari yang lalu setelah beberapa minggu, 2 minggu ya kurang sehat. Tuhan puji Tuhan ya. Ada Ibu Ame sudah beberapa hari juga susah tidur ya. Tuhan tolong. Dan Pak Hendra yang sekarang boleh bersama kita 2 minggu, 3 minggu nggak hadir karena sakit. 3 minggu atau 4 minggu? 4 minggu ya. Tuhan sudah bersama dengan kita hari ini. Jadi gantian ya, ada yang datang, ada yang tidak bisa hadir karena sakit. Tapi kita yang hadir hari ini kita bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan pujian ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku
percayalah tidak ada satupun perbuatan kita yang tersembunyi di hadapan. Karena kehebatannya menembus segala sesuatu yang menutupi. Seluruh yang menutupi itu tidak ada satupun yang tidak terlihat. Yang mengetahui sampai kedalaman dasar hati kita. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Dia datang dalam kehidupan saya dan saudara. Dia mengasihi saya dan saudara. Dia memilih saya dan saudara sebagai milik kepunyaan. Dan dia mau supaya kita hidup di dalam semua rencana. Sehingga segala sesuatu yang menghambat, segala sesuatu yang merintang, segala sesuatu yang membuat kita tidak menjadi maksimal di hadapan Tuhan, Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan murnikan, Tuhan akan bersihkan. Sehingga hidup kita seperti yang dikehendakinya. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu sempurna adanya. Jika Tuhan memberitahu sesuatu dari kehidupan kita, ada yang disingkapkan oleh Tuhan, mohonlah belas kasihan untuk Ia mengampuni kita, memulihkan, memurnikan kehidupan kita, sehingga kita didapati layak dan berkenan di hadapan. Kami akan meninggalkan ruangan ibadah ini ya Bapa. Kami pulang sebagai orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Engkau telah memilih dan menguduskan kami. Ampunilah setiap dosa, kejahatan dalam hati, pikiran, perasaan, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan. Tuhan, kuduskan, perkenankan oleh darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga kami didapati layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan tempat ini. Tibakan kami di rumah dengan selamat yang daripada-Mu, membawa damai dan sukacita, belas kasihan dan pengampunan. Sebagaimana kami sudah diampuni, kami boleh melepaskan pengampunan atas setiap anggota keluarga kami, orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang di sekitar kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua pekerjaan usaha kami, segala sesuatu yang kami karyakan, kiranya semuanya memuliakan Engkau, semuanya menceritakan tentang hebat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Berkati kami dalam memimpin keluarga kami, dalam membimbing anak-anak kami, dalam kami memberkati orang tua kami. Tuhan membuat segala sesuatu yang kami karyakan berhasil. Tuhan memberkati gereja Tuhan di tempat ini untuk dipakai menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kami, bagi banyak orang, untuk mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Bu Ance, untuk Yosua, kami serahkan dalam tangan-Mu.
juga Elvi. Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menyembuhkan. Juga untuk Pak Untung, Papa daripada Elin Tuhan. Tuhan juga menyembuhkan, memberi kesehatan yang prima. Tuhan terus memulihkan kesehatan Pak Hendra, juga Ibu Pamio. Tuhan terus beri kesehatan yang prima sehingga mereka kembali dapat beribadah minggu depan dan menjadi saksi bagaimana Tuhan terus memelihara kesehatan mereka dan memberkati hidup mereka. Tuhan juga menolong saudara kami yang lain yang tidak hadir karena sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Juga untuk pemulihan kesehatan Pak Iwan Atmaja yang saat ini baru saja mengalami kecelakaan Tuhan. Biar Tuhan memulihkan kesehatannya dan Tuhan memberkati. Dan berkati segala sesuatu yang diperlukan oleh sidang jemaat-Mu. Biarlah kami siap untuk terus memberkati satu dengan yang lain. Sekali lagi kami serahkan gereja Tuhan di tempat ini dalam tangan kasih-Mu dan digunakan bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar apabila ada pertemuan youth fellowship di antara para kaum muda, biarlah kami boleh berbagi banyak nilai yang membangun kehidupan gereja melalui orang-orang muda di tempat ini. Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Menyerahkan Bapak Gunawan dan Ibu Lina, keluarga hamba-Mu, Tuhan pakai kehidupan mereka sebagai hamba Tuhan yang Tuhan terus telah pilih dan tetapkan, dan Tuhan akan terus pakai kehidupannya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan urapi dengan hikmat marifat yang baru, dengan pesan-pesan profetik yang Tuhan terus tambahkan dalam kehidupannya, sehingga kebenaran firman-Mu dibukakan, rahasia-rahasia kerajaan Allah yang terus memurnikan gereja Tuhan. Tuhan singkapkan lewat kehidupan hamba-Mu, jadi berkat bagi keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan juga untuk Bapak Pendeta Yusuf Gunawan yang akan menyampaikan firman Tuhan minggu depan. Biar Tuhan berjalan mendahului, mempersiapkan segala sesuatu yang akan disampaikan, dan mempersiapkan setiap kami untuk duduk diam dan terbuka bagi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan yang murni dan yang benar. Tuhan pakai gereja Tuhan di seluruh Indonesia, dari semua denominasi, biarlah terus menyuarakan kebenaran kerajaan Allah, sehingga dengan demikian gereja Tuhan menjadi sarana pemurnian di mana kami siap menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan pakai para gembala, para hamba Tuhan untuk terus tinggal dalam takut akan Tuhan. Dan Tuhan pakai sidang jemaat yang ditetapkan Tuhan di semua bidang aspek kehidupan di Indonesia ini. Mereka boleh terus menjadi suara Tuhan yang dipakai menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan pakai seluruh pemimpin yang ada di bangsa ini, menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan, memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan, dan anugerahkan pengampunan dan pertobatan, dan Indonesia dipulihkan karena Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus yang ajaib, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk sebuah kebaikan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah hari ini. Kiranya Engkau disukakan dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang wajahnya bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi akan Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah yang memampukan kita hidup dalam kebenarannya, dan dengan pimpinan Roh Tuhan yang membawa kita hidup dalam seluruh janji-janjinya, dan kita dipilih untuk menggenapinya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita
kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk berkenan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk hadir-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pulang, selamat beraktivitas kembali. Buat yang di rumah maupun yang ada di gereja, Tuhan selalu sehat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.